sama tim kuasa hukum mungkin sedikit dong, IG sudah balik namun pada akhirnya dihack ya Pak De. Dihack tadi pagi jam 6 pagi. Setelah dari jam 12 malam mereka ini meretas ya dari jam 12 malam. Terjadi ya perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas dan akhirnya terjadi penipuan karena orang yang sudah membeli emas di Instagram saya itu akhirnya mereka mau nggak mau meminta pertanggungjawaban dari saya. Nanti bagaimana nanti dijelaskan nama Bang Arwin. Yang jelas kalau menurut saya sih ini hanya kamuflase saja. Ini sebenarnya pembunuh bayaran aja. Gitu. Untungnya kita punya teman di Komdigi ya, di Meta. Untungnya kita punya teman dan bisa diselamatkan dan kita sudah mengetahui identitas pelaku yaitu di Sulawesi dan memang ini adalah residivis, memang residivis gitu, sudah melakukan berkali-kali dan kalau menurut saya sih kok kenapa saya yang diincar gitu, ya kan akun saya kan verified, sebenarnya nggak bisa di-hack sebenarnya kalau nggak bener-bener hacker beneran gitu, hacker yang sangat ahli itu nggak mungkin karena ini akun daripada pejabat negara, ya kan, anggota DPR kok bisa diretas kan berbahaya ini. Suatu saat nanti menteri juga bisa diretas, suatu saat presiden pun bisa juga diretas, ini kan berbahaya. Maka dari itu kita terus koordinasi dengan Meta dan Komdigi untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam dan tentunya saya sudah menunjuk Mas Alvin sebagai pengacara untuk melaporkan hal ini pada polisi supaya bisa dilakukan tindakan hukum. Gitu. Mungkin dari Bang Alvin sebagai kuasa hukum melihat case ini sendiri artinya sudah baik namun pada akhirnya di-hack lagi, gimana kerugiannya mungkin? Ya tentu ini sangat merugikan. Pertama beberapa hari yang lalu seperti kita ketahui akun Mas Dhani hilang. Setelah itu kemudian segala upaya dilakukan dan dipulihkan. Saya stop dulu ya. Hilang itu pun kita juga nggak tahu. Ya. Apa penyebab hilangnya? Ya. Bagaimana tiba-tiba akun verified dari pejabat negara bisa begitu hilang begitu saja? Hilang. Setelah itu segala upaya dilakukan dan dapat pulih, alhamdulillah. Hanya setelahnya pagi jam 6 ya, pagi tadi itu diretas kembali dan dipergunakan untuk penipuan. Nah ini yang tentu perlu klarifikasi dan disampaikan kepada publik bahwa dari mulai jam 6 pagi itu akun tidak dikendalikan dan di luar tanggung jawab Mas Dhani. Ya, karena diretas, diisinya kontennya jualan segala macam, emas lah, handphone lah, ya. Pokoknya indikasinya jelas bahwa itu penipuan dan sudah ada korbannya. Untuk itu ya tentu karena ini akses ilegal, seseorang ataupun kemudian kelompok orang melakukan itu, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa itu penipuan. Ya, meskipun sekarang sudah kembali dipulihkan, mudah-mudahan terproteksi dengan baik, namun dampaknya kan sudah ada yang dirugikan, ya kan? Sudah ada orang yang tertipu. Nah ini juga nanti kita akan selesaikan dan tentu saya sebagai kuasa hukum akan segera melaporkan pada kepolisian tindakan ilegal akses ini. Ya, kita akan laporkan ini besok karena sudah ada masyarakat yang dirugikan, sudah ada yang transfer dan lain sebagainya. Nah, itu tentu akan kita selesaikan secara hukum. Gitu. Nominalnya berapa, Pak? Nominal dari kerugian si korban ini? Belum jelas, tapi ada. Ada yang sudah transfer 40 juta. 15. Yang terakhir tuh laporan baru 40 juta ya. Nah, itu. Dia udah transfer 40 juta. Pelaku sendiri ada berapa orang kira-kira? Belum tahu, katanya menurut orang Meta sih sindikat. Tapi bahwa posisinya sudah diketahui, posisi yang melakukannya sudah diketahui. Hanya tidak tahu ini, kita tidak pernah tahu nih motifnya apa, motif seperti apa, karena momentumnya, timingnya bisa sangat tepat dengan apa yang sedang berlangsung begitu. Mas Dhani kan korbannya minta ganti rugi ke Mas Dhani gitu. Mas Dhani juga mengeluarkan uang juga buat ganti rugi atau seperti apa sih Mas Dhani? Kan minta pertanggungjawaban ke Mas Dhani. Tentunya kita
biarkan mereka lapor polisi ya. Iya, iya. Nanti malah kami akan bersama-sama dengan korban ini untuk melaporkan. Saya akan ajak, karena juga ada kuasa hukumnya yang sudah menghubungi, ya kita sama-sama untuk melaporkan. Mas Dhani juga sebagai korban, dan tentu ada dari masyarakat, karena mengatasnamakan akun Mas Dhani juga sebagai korban. Untuk itu saya ajak untuk bersama-sama untuk melaporkan, ya, dan segera mungkin diusut, diketemukan pelakunya. Karena ini sangat berbahaya menurut saya, sangat berbahaya. Dan ini sindikat, ya kan, dan harus diusut siapapun. Apalagi kan sudah terverifikasi nih akun, ada centang biru. Bahaya kalau masih bisa dilakukan peretasan. Seperti apa yang tadi disampaikan Mas Dhani, beliau pejabat publik, ya kan, artinya juga yang lain akan bisa diperlakukan sama. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini tentu menjadi pelajaran kita semua. Nanti ada evaluasi, mungkin kita dorong seperti apa ke Kementerian Komdigi, juga ke kepolisian. Pada nanti dipulihkannya jam berapa? Ini begini apa? Jadi ada metode yang namanya phishing. Tapi ini lebih dari phishing. Phishing itu ada Instagram masuk ke email atau masuk ke Instagram atas nama Instagram. Kalau begitu kita klik, akses kita langsung direbut semua. Tapi ini lebih dari itu. Karena kalau phishing itu nggak bisa nembus to authentic verification, yang itu nggak bisa nembus sebenarnya. Cuman ini bisa ketembus gitu. Jadi ini lebih dari phishing. Pak D mencurigai aktor siapa Pak D di balik? Oh, nggak tahu saya nggak tahu. Yang pasti kan waktu fakta terus gitu. Sampai kapan Pak D? Nggak apa-apa, sampai kapan aja. Tadi kan total kerugian paling banyak ada yang 40 juta ya. Ada 40 juta transfer. Udah di total belum sih, mungkin Bang Amin? Belum tahu, kita belum dapat report. Belum, yang itu sementara yang menghubungi. Yang menghubungi yang 40 juta itu udah pakai lawyer udah. Artinya baru satu orang yang menghubungi benar kerugian. Betul. Yang lainnya mungkin diketahuinya dari mana, belum ada? Belum. Makanya mungkin melalui Jumpers ini kita sampaikan tadi, satu, permohonan keprihatinan ya, kalaupun kemudian berdampak karena akunnya diretas dan dilakukan penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kita akan melakukan proses hukum, karena ini juga harus menjadi pendidikan buat kita semua ini. Ini kok bisa akun yang jelas-jelas terverifikasi ya bisa pejabat negara lagi. Pejabat negara lagi diretas begitu saja, sangat mudah oleh orang. Ini kan bahaya ya. Di era digitalisasi seperti ini tentu kita harus lebih waspada dan memproteksi supaya hal sedemikian tidak terjadi lagi pada orang lain. Gitu. Artinya akan membuat laporan gitu ya? Pasti buat laporan. Rencananya kapan Pak D mungkin itu? Besok ya. Mabes apa Polda? Kita lihat nanti. Ya, lihat. Bisa jadi di Mabes ya. Jadi nanti kita lihat besok. Sambil kemudian juga bukti tadi kita siapkan dan koordinasi dengan korban juga yang akan melaporkan. Saya sudah nanti akan mengajak korban ini juga. Karena memang yang dilaporkannya akun Mas Dhani ya. Pak D, kerugian Pak D yang dialami setelah akun ini dihacker, Ya, kerugiannya ya HP saya dipegang istri lagi akunnya, itu kerugiannya itu. Itu aja. Iya. Kalau untuk bisnis yang lain, ya itu ada lah, cuman nggak bisa belum dihitung lah. ada kalau respon